Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai pada ayat yang ke-22. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Demikian kata firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kamu juga menasihati kamu. Saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belajarlah mereka, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing, terhadap semua orang. Bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada sedikit persoalan yang terjadi dalam pelayanan Paulus, di mana Paulus memberikan kepercayaan kepada anak rohaninya Timotius dan Silwanus yang juga menjadi seorang pelayan di dalamnya yang membantu pelayanan Paulus yang ada di Tesalonika. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau saudara perhatikan di dalam ayat 12 sampai pada ayat yang ke-13 dikatakan, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Jadi ayat 1, ayat 12 dan 13, persoalan pertama adalah ada kehidupan jemaat yang kurang menghargai, kurang menghormati pemimpin. Siapa yang dimaksud jemaat Tesalonika yang tidak menghormati? Yaitu Timotius dan Silwanus. Nah, ini adalah merupakan pola pelayanan, pola yang sering ditemukan oleh para pelayan-pelayan di dalam pelayanan. Ini adalah merupakan persoalan-persoalan kecil yang seringkali kita sebagai pelayan-pelayan kita temukan di dalam lapangan. Nah, demikian juga ini yang terjadi kepada Timotius dan Silwanus. Nah, melihat ada beberapa jemaat di Tesalonika, mereka kurang menghormati, ya, mereka kurang menghargai pekerjaan, perjuangan daripada Timotius dan Silwanus. Sehingga di ayat 13 ini ditekankan agar mereka, ya, 13 dikatakan, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seringkali kita juga sebagai pelayan, kita akan menemukan hal-hal ini terjadi. Nah, bagaimana kita sebagai pelayan-pelayan untuk menghadapi jemaat-jemaat yang memiliki pola yang demikian? Nah, di dalam ayat ini saya akan bahas bagaimana cara untuk kita menghadapi jemaat-jemaat yang memiliki pola yang demikian. Terkadang saudara, kita menemukan orang-orang di dalam pelayanan seperti ini. Jemaat-jemaat yang memiliki pola seperti ini. Saudara, mungkin kita sudah melakukan kebaikan, kita sudah menolong mereka, tetapi sebaliknya yang terjadi adalah kita mungkin difitnah, kita mungkin direndahkan, kita mungkin dijelekkan. Dan ini yang sedang terjadi di jemaat Tesalonika. Nah, keadaan yang dialami oleh Silwanus dan Timotius ini juga yang sering terjadi dalam pelayanan kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat selanjutnya, Paulus sebagai orang tua rohani mereka, Paulus sebagai pemimpin mereka, itu mengajarkan bagaimana mereka menghadapi
orang-orang atau jemaat-jemaat Tesalonika yang memiliki cara hidup yang demikian. Nah, yang terjadi yang kedua adalah masalah ketertiban hidup. Ya, ayat 5, 14 dan 15 demikian kata firman Tuhan. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, bela mereka yang lemah, sabar terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hal kedua masalah yang dihadapi oleh Silwanus dan Timotius yang ada di jemaat Tesalonika adalah soal jemaat yang tidak hidup tertib, sulit diatur, mau-mau sendiri. Dan apa yang dialami oleh Timotius dan Silwanus itu juga yang sering kita alami dalam lapangan, di dalam pelayanan. Sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, kita akan menemukan orang-orang atau jemaat-jemaat yang memiliki pola atau cara hidup yang demikian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentu dua hal ini sangat mengganggu konsentrasi, sangat mengganggu fokus Timotius, sangat mengganggu semangat Timotius dan Silwanus di dalam pemberitaan Injil Kristus, di dalam pemuritan kepada jemaat-jemaat Tesalonika yang lain. Sehingga ini dikhawatirkan akan berdampak dan berpengaruh kepada jemaat-jemaat yang lain. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai pemimpin, sebagai seorang pelayan, kita harus punya kepekaan bahwa segala sesuatu terjadi karena ada pekerjaan roh atau dunamis. Karena ada kuasa Allah sedang bekerja. Itu sebabnya iblis izinkan ini untuk mengacaukan fokus kita sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemberita Injil, supaya ini menjadi hambatan untuk Injil tidak mengalami kemajuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kejadian-kejadian ini, hal-hal yang terjadi ini, sepertinya ini kecil. Tetapi kalau ini dibiarkan, kalau ini kita tidak memiliki kepekaan untuk mengatasi, maka ini akan berdampak kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang yang mungkin kita sedang muridkan, yang mungkin kita sedang layani. Demikian juga yang dialami oleh Timotius dan Silwanus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Di dalam ayat 16, ini adalah cara bagaimana menghadapi jemaat yang ada di Tesalonika. Ini adalah merupakan cara bagaimana Silwanus dan Timotius menghadapi atau menyikapi hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Saudara, saya bacakan ayat 16, dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ya, langkah pertama dikatakan apa? Silwanus dan Timotius seharusnya bersukacita. Artinya mereka tidak kehilangan semangat, mereka tidak kehilangan sukacita oleh karena persoalan-persoalan yang terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita seringkali dilemahkan oleh karena sikap-sikap jemaat atau orang-orang yang kita layani demikian. Itu sebabnya ayat ini mengajarkan kepada Timotius dan Silwanus, dan mengajarkan kepada kita juga bagaimana kita menghadapi orang-orang yang memiliki pola yang demikian. Yang pertama adalah jangan sampai hal-hal yang terjadi itu membuat kita kehilangan sukacita. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga ini tidak menjadi penghambat, tidak menghambat semangat kita. Justru membuat kita, dikatakan di ayat 16, bersukacita senantiasa. Artinya sukacita harus menaklukkan setiap persoalan-persoalan yang sering terjadi di dalam pelayanan kita. Seperti yang dialami oleh Timotius, Silwanus, dan Paulus. Yang kedua dikatakan di ayat 17, tetaplah berdoa. Yang kedua, untuk menghadapi pola-pola jemaat yang demikian, doakanlah mereka. Doakan satu persatu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini adalah suatu pekerjaan roh, dunamis, sedang dikerjakan
oleh Roh Kudus dalam setiap pribadi orang-orang yang kita layani. Orang-orang yang dilayani Timotius, Silvanus yang ada di Tesalonika. Itu sebabnya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dan cara iblis untuk menghalangi setiap cara pekerjaan kuasa daripada Roh Kudus dunamis. Itu dengan cara kepada jemaat-jemaat yang pola hidupnya, hidup rohaninya masih belum dewasa, masih bayi rohani. Yang kedua, doakanlah mereka. Saudara-saudara, kita mendoakan mereka. Supaya apa? Supaya mereka dilepaskan dari setiap tekanan. Mereka dilepaskan dari setiap ikatan dunia. Mereka dilepaskan dari setiap serangan-serangan kuasa kegelapan. Mereka dilepaskan dari setiap cengkraman dunia ini. Sehingga melalui doa kita, mereka mengalami yang namanya dunamis. Mengalami kepenuhan kuasa Allah. Mereka mengalami hal-hal yang supranatural yang Roh Kudus kerjakan. Mereka mengalami hal-hal yang di luar daripada pengharapan mereka. Hal-hal yang tidak pernah mereka lihat. Hal-hal yang mereka tidak pikirkan. Dan itu yang Allah Roh Kudus kerjakan dalam hidup mereka. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, untuk bagaimana menghadapi jemaat-jemaat yang memiliki pola yang demikian. Yang ketiga, di ayat 18 dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang ketiga adalah mengucap syukur kepada Allah. Oleh karena apa? Oleh karena jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada Paulus, kepada Silvanus, kepada Timotius yang ada di Tesalonika untuk dilayani, untuk dimuridkan. Karena anugerah Tuhan mereka dipercayakan untuk melayani jemaat-jemaat yang demikian. Tuhan seringkali mengizinkan hal-hal itu terjadi. Dan di dalam pelayanan tidak selalu mudah untuk kita menghadapi. Itu sebabnya kita hanya bisa belajar bersyukur. Kita nggak bisa mengeluh. Kita bersyukur karena semua jemaat itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan yang mengatakan bagaimana menghadapi jemaat ini. Bersyukurlah. Ya. Kita tidak bersungut. Kenapa kita tidak bersungut tapi bersyukur? Ya karena seringkali kita akhirnya mengeluh karena menghadapi kenyataan ada begitu banyak tantangan yang sudah terjadi, baik itu keuangan dalam pelayanan, lalu kita diperhadapkan dengan orang-orang yang terkadang membuat kita terganggu di dalam pelayanan, sehingga kita mulai timbul rasa mengeluh. Kenapa Tuhan harus kirim jemaat-jemaat demikian? Kenapa Tuhan tidak kirim orang-orang yang sudah lebih baik? Kenapa Tuhan kirim atau utus atau Tuhan berikan? Mereka itu adalah orang-orang bermasalah. Dan itu yang sering terjadi. Itu sebabnya kita harus menghadapi dengan hati yang bersyukur kepada Allah. Kita harus melihat di dalam pandangan kacamata iman kita bahwa mereka adalah milik Allah yang dipercayakan. Mereka adalah orang-orang yang diutus dan dikirim oleh Tuhan untuk kita layani, untuk kita muridkan. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih. Mereka adalah orang-orang yang diberikan Allah untuk Timotius, Silvanus, Paulus untuk dimuridkan, dilayani, supaya mereka benar-benar dibangun hidup mereka di dalam pola kerajaan Allah. Sehingga di dalamnya mereka boleh mengalami yang namanya kuasa Allah. Mereka boleh mengalami mujizat. Mereka boleh mengalami kuasa dunamis. Yang keempat, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ayat 19 dikatakan, janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Artinya, jangan karena oleh hal-hal yang terjadi itu akhirnya kita kehilangan semangat di dalam melayani. Dunamis itu seharusnya biarlah kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita terus berkobar. Semangat kita melayani semakin naik dan tidak pernah turun. Semangat kita di dalam memuridkan mereka, semangat kita di dalam mengembalakan mereka justru semakin bertambah. Karena apa? Ada kuasa dunamis. Itu sebabnya jangan sampai itu padam dalam hidup kita, sehingga itu akan membuat kita kehilangan arah dalam pelayanan, sehingga itu membuat kita akan kehilangan semangat di dalam melayani kita.
di dalam melayani mereka. Itu sebabnya saudara-saudara, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, Roh Kudus atau dinamis kuasa itu akan bekerja mengubah orang-orang yang memiliki pola yang tidak rasa hormat, tidak tertib. Itu akan mengubah mereka sehingga mereka akan dipakai Tuhan, dipakai Allah untuk mereka menjadi pengubah-pengubah bagi hidup orang lain. Haleluya, haleluya. Yang keempat, yang kelima adalah saudara-saudaraku 20. Janganlah anggap nubuatan, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus, firman Tuhan ini menegaskan bahwa kita harus memahami akan setiap pekerjaan roh, yaitu melalui nubuatan-nubuatan. Itu sebabnya kita harus menguji dalam segala sesuatu. Kita harus menguji dalam segala hal tentang nubuatan-nubuatan itu. Kenapa? Karena karunia nubuatan adalah untuk membangun, saudaraku. Kuasa dinamis akan membangun kehidupan orang percaya, membangun kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika, yang dihadapi oleh Silwanus dan Timotius Paulus, yang tadinya bayi rohani, yang tadinya masih hidup dalam pola lama. Akhirnya mereka diubah oleh karena dinamis, oleh karena kuasa Allah bekerja. Mereka diubah dan mereka akan menjadi pengubah-pengubah bagi orang lain. Yang terakhir, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, adalah ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, harus menjauhkan mereka dari segala jenis kejahatan. Sebagai seorang pemimpin, kita ada di depan. Kita harus menuntun mereka. Kita harus mengajari mereka hal yang baik dan yang jahat. Hal yang baik adalah kita harus mengasihi orang yang menjahati kita. Kita harus mengajari mereka bagaimana mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Kita harus mengajari mereka, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita nggak bisa mengajarkan hal-hal yang jahat. Kita nggak bisa membalas hal-hal yang jahat. Sebagai pemimpin, sebagai seorang pelayan, kita harus membangun pola kerajaan Allah. Bagaimana mengubah pola dunia, bagaimana mengubah pola dosa dalam hidup jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan memiliki pola kerajaan Allah. Mereka memiliki mental kerajaan Allah, sehingga mereka tahu mana yang baik, mereka tahu mana yang jahat, dan segala sesuatu yang mereka kerjakan, mereka melihat teladan kepada kita sebagai pemimpin.